Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita lanjutkan penguliahan strategi pembelajaran sejarah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas faktor siswa dalam pembelajaran. Nah, ini materi yang cukup penting ya, karena berkaitan dengan salah satu faktor yang cukup berperan ya dalam pembelajaran, yaitu faktor siswa. Ya, karena ya siswalah yang subjek belajar ya, yang menjadi subjek belajar ya. Siswa adalah subjek belajar ya, pelaku dalam pembelajaran ya, di samping guru ya. Siswa adalah subjek yang belajar ya. Jadi karena subjek maka dia menjadi pelaku ya di dalam pembelajaran itu ya. Jadi bukan objek ya, bukan sesuatu yang tidak melakukan apa-apa ya, atau sekedar diterapkan sebuah perlakuan ya, tapi dia yang aktif melakukan kegiatan pembelajaran tentunya ya. Jadi, siswa adalah subjek belajar. Nah, siswa dalam belajar ini adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan, yaitu tujuan pembelajarannya, yang hasil akhirnya diwujudkan dalam bentuk hasil belajar. Ya, hasil belajar itulah tujuan yang ingin dicapai oleh siswa ya, yang baik berupa tujuan belajar sifat kognitif, pengetahuan, sikap ya, nilai-nilai, dan juga yang bersifat psikomotorik ya, atau behavior, perilaku ya. Nah ini ketiga hal ini semestinya bisa semuanya tercapai ya, tujuan ketiga ranah pendidikan ini ya, baik tujuan pengetahuan, tujuan sikap, nilai-nilai, dan juga perilaku, itu semuanya bisa diraih ya dalam pembelajarannya. Nah, faktor siswa harus diperhatikan ya dalam pembelajarannya. Ini karena ya tadi siswa adalah subjek ya. Nah, terutama terkait dengan karakteristik siswa. Jadi ciri khas siswa ini harus diperhatikan ya. Baik karakteristik yang bersifat umum maupun karakteristik yang bersifat khusus gitu. Nah, kalau dalam skala individual ya karakteristik masing-masing siswa. Kalau dalam lingkup kelas misalnya karakteristik secara umum dari kelas itu ya. Tentu saja karakteristik kelas itu dipengaruhi oleh individu ya. Nah, sehingga masing-masing karakter individu ini akan membangun karakter secara umum atau karakter kelas ya. Atau karakteristik setiap individu siswa ya, itu juga menjadi perhatian penting ya. Baik karakter umum dari siswa tersebut maupun karakter spesifik ya yang dimiliki oleh siswa tersebut ya. Karakter umum artinya ya karakter yang seperti biasa dimiliki oleh siswa pada umumnya ya. Sementara karakter khusus ini yang menjadi ciri khas dia, yang menjadi keunikan dia, yang ya meskipun ada perbedaan dengan siswa lain tapi ada kekhususan ya, ada sesuatu yang menjadi keunikan dari siswa tersebut. Nah, ini penting menjadi perhatian dalam pelajaran. Nah, salah satu karakteristik umum dari siswa adalah dilihat dari segi usia siswa. Ini akan berpengaruh terhadap karakteristik umum dari siswa. Dari sisi usia, ya, siswa dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama adalah usia kanak-kanak ya, itu usia prasekolah sampai dengan usia sekolah dasar. Jadi usia 4 sampai 11 tahun ya. Ini usia-usia anak-anak ya, prasekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar ya. Nah, karakter umum dari siswa usia ini adalah ditandai dengan adanya masa peka. Jadi siswa pada masa ini memiliki daya tangkap ya, daya serap, dan juga kemampuan merespon yang baik ya ke masa peka ini ya. Karena siswa pada masa ini ada masa awal-awal tahap pembelajaran ya, mereka masih belum banyak dibebani oleh pikiran-pikiran yang lain ya. Ini ibaratnya siswa masih ya apa ya, masih seperti kertas putih lah gitu ya, belum banyak isinya gitu ya, sehingga akan mudah sekali diisi gitu ya, akan mudah sekali diberi stimulus ya.
beli materi ya, pembelajaran itu ya, sehingga masa peka ya. Bahkan di masa-masa ini ada yang disebut dengan masa emas ya, masa kemasan ya, atau golden age ya. Itu masa-masa di sekolah prasekolah ya, masa di PAUD itu ya, itu ada masa-masa golden age ya. Nah, sehingga di pendidikan anak usia dini biasanya ini sangat terkenal ya istilah ini ya, golden age ya, usia emas ya, di mana siswa pada masa di anak usia usia dini ya, itu ya dia sedang kepekaannya itu sedang optimal gitu ya. Sehingga mudah menyerap, mudah menerima ya, mudah mengingat ya. Itu masa-masa peka ya karena belum dibebani oleh hal-hal yang lain ya. Di fokusnya ya pada apa yang dia lihat, apa yang dia dengar ya, itu akan optimal gitu ya. Masa-masa kemasan ya, masa-masa peka ya, dan memiliki kepekaan ya. Dan juga keterampilan bersosialisasi. Jadi setiap anak kan biasanya pada umumnya ya, setiap ketemu temannya pasti langsung ngajak berbicara, ngajak bermain biasanya ya. Pada umumnya ngajak bermain ya. Ya itu artinya kan bersosialisasi ya. Ya anak-anak biasanya belum terbebani oleh hal-hal yang kalau orang dewasa ya mau bergaul dengan ini itu ya biasanya wah ini kalau bergaul dengan dia nanti begini begitu ya. Tapi kalau anak enggak ya. Anak begitu ketemu anak-anak ya enggak apa biasanya langsung ngajak main gitu ya. Kadang-kadang belum kenal ya langsung ngajak bermain gitu. Nah, ini masa-masa usia ini ya. Jadi masa peka dan keterampilan bersosialisasi. Sehingga biasanya para guru di PAUD ya dan juga sekolah dasar ini betul-betul memanfaatkan masa-masa ini ya, masa-masa kepekaan ya, masa-masa kemasan ya siswa dalam menyerap ya pembelajaran, menyerap dan merespon pembelajaran. Nah kemudian berikutnya adalah usia sekolah menengah ya, usia pertama ya atau SMP ya, usia 12 sampai 14 tahun ya. Ini ditandai dengan masa pubertas ya. Jadi masa-masa remaja awal ini ya, masa pubertas ya. Baik pubertas yang ditandai dengan fisik ya, perkembangan fisik ya, laki-laki misalnya mulai berkumis ya. Perempuan sudah mulai bersolek ya, mulai dandan, memperhatikan tampilan. Ya, ini secara umum juga mereka usia-usia ini biasanya sudah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis ya. Bergaul dengan lawan jenis tidak lagi sekedar bermain ya, tapi sudah ada mulai daya tarik tertentu dari lawan jenis ya. Nah, itu ya. Ya, ini ciri-ciri masa pubertas ya, baik fisik maupun psikologis gitu. Nah, sehingga ya pembelajaran pada usia ini juga harus memperhatikan itu ya, karakteristik siswa di usia pubertas ya. Tidak lagi seperti masa sebelumnya ya. Kalau masa sebelumnya bergaul dengan sesama jenis, dengan lawan jenis ya nggak ada apa-apa ya. Seperti halnya bergaul dengan anak laki-laki ya dengan perempuan ya seperti teman biasa ya, belum ada apa-apa ya. Kalau ini sudah mulai ada ya rasa tertarik ya, bahkan rasa sungkan malu ya yang tadi sebelumnya di sekolah-sekolah dasar ya itu nggak ada beban ya, hanya bergaul ya bergaul saja ya. Kalau usia ini sudah mulai ada rasa malu-malu, rasa itu karena faktor pubertas itu ya. Kemudian usia SMA ya, 15 sampai 17 tahun ini adalah usia remaja yang ditandai dengan masa-masa pencarian jati diri, identitas diri ya. Saya ini siapa ya? Saya ini sosok yang seperti apa gitu ya. Sehingga ini adalah masa-masa yang krusial ya, masa-masa yang penting ya. Masa di mana dia kemana dia akan mencari jati dirinya gitu. Seperti sosok apa yang dia mencitrakan dirinya ya, menggambar dirinya seperti apa, dan itu biasanya ditandai dengan dia mengidolakan seseorang. Jadi ada proses idolatri ya. Dia punya idola tertentu ya, dan itulah yang akan menjadi panutannya ya, menjadi role modelnya ya.
siapa yang menjadi apa gurunya, apa orang tuanya, apa ya mungkin di rumah orang tuanya ya, di sekolah gurunya siapa misalnya ya yang menjadi idola gitu ya. Nah, itulah yang akan banyak mewarnai pencarian dari jati dirinya gitu. Atau karena pengaruh faktor lain, ya, pengaruh media ya, itu akan lebih kuat mempengaruhi jati dirinya ya dibanding pengaruh orang tuanya, pengaruh gurunya misalnya ya. Gitu ya. Nah, ini masa-masa SMA, masa remaja ya. Dan pengaruhnya ini bisa berdampak jangka panjang ya, baik fisik maupun psikis ya. Jadi masa pencarian jati diri ini bisa berdampak ya pada masa-masa selanjutnya yang sangat panjang ya sampai usia dewasa dan seterusnya ya. Nah, sehingga ini masa penting ya, masa krusial ya, masa remaja ya. Sehingga masa remaja ini pembelajaran pada ini usia SMA ya, kalau Anda besok ngajar di SMA ya perlu sensitif ya, peka terhadap siswanya ya. Siswa ini bagaimana proses dia mencari identitas diri, mencari atau membangun jati dirinya. Nah, ya, sebisa mungkin diusahakan agar para siswa kita jangan sampai salah arah ya dalam proses jati diri ini ya, dari pencarian jati diri ini ya. Sehingga nanti menjadi remaja yang ya betul-betul optimal sesuai dengan yang dia kehendaki, sesuai dengan jati dirinya gitu ya. Dia tampil seperti menjadi dirinya sendiri ya, dengan berbagai referensi kepribadian atau referensi idola dari berbagai atau panutan dari berbagai pihak ya, baik orang tua, guru ya, yang semuanya akan membangun jati dirinya gitu ya. Ini secara umum ya, karakteristik siswa ditinjau dari usia gitu. Nah, dengan ciri-ciri tersebut, maka ya guru semestinya bisa memahami ya karakteristik siswa ya. Karena ciri-ciri usia itu bisa juga akan diketahui ya bagaimana kemampuannya, kemampuan siswa, kemampuan awal siswa, kemudian bagaimana pengalaman hidupnya ya, keterampilan berbahasanya, ya, latar belakang sosial, ekonomi dan budayanya akan diketahui ya. Nah, dan itulah menjadi tugas penting bagi guru untuk memahami karakteristik masing-masing siswanya. Ya syukur-syukur misalnya satu kelas itu ada 30 siswa, guru semuanya bisa dipahami secara orang per orang ya, secara individu siswa itu. Ya, karena masing-masing individu akan berkontribusi terhadap kondisi umum pembelajaran. Nah, karakteristik siswa yang secara khusus ya, kalau tadi secara umum ya, ini salah satunya adalah dilihat dari gaya belajar. Dari sudut pandang gaya belajar. Yaitu modalitas belajar yang dimiliki oleh siswa. Jadi gaya belajar adalah sebuah modalitas ya, apa yang telah dimiliki siswa dalam belajar ya, dalam proses belajar. Ya. Siswa dapat belajar dengan cara melihat ya, atau visual, mendengar atau auditorial, dan bergerak, bekerja dan menyentuh atau kinestetik. Ya. Jadi ini ada 3 sifat umum, ciri umum dari gaya belajar siswa ya. Ada siswa yang gaya belajarnya itu lebih banyak dengan melihat atau dia punya gaya visual. Ya. Jadi dengan banyak melihat dia akan lebih mudah, lebih optimal dalam belajar. Melihat video ya, melihat benda-benda ya. Kalau secara ya melihat alat-alat peraga gitu ya. Atau langsung terjun ke lapangan melihat situasi, kondisi. Nah, siswa dengan ciri khas gaya belajar visual itu akan lebih optimal dengan cara itu ya, dengan cara banyak melihat. Gitu. Sementara siswa dengan gaya auditorial itu akan lebih optimal dia belajar dengan lebih banyak mendengar. Ya. Nah, jadi menggunakan alat pendengarannya. Nah, mungkin kalau dengan cara melihat ya, dengan alat penglihatannya mungkin dia kurang bisa optimal ya. Malah lebih optimal dengan cara mendengar. Ada yang siswa begini ya. Kemudian ada yang juga yang siswa yang lebih banyak gaya belajarnya dengan cara dia melakukan aktivitas fisik ya. Atau gaya kinestetik ya.
Jadi dengan melakukan dia akan lebih mudah untuk optimal dalam belajarnya. Dengan praktek ya, langsung praktek misalnya, dengan melakukan sesuatu ya, itu akan lebih mudah dia belajar ya. Nah, itu guru bisa memahami dari sisi itu ya, siswanya apakah tipe visual, apa tipe auditorial, apa tipe kinestetik. Nah, tentu masing-masing siswa punya kecenderungan, ya bukan berarti ini mutlak siswa itu betul-betul hanya visual, hanya auditorial, hanya kinestetik ya. Bisa jadi ketiganya dimiliki oleh siswa, tapi mana yang lebih menonjol. Misalnya. Ada faktor yang ada ciri yang dominan dari seorang siswa ya. Apakah ciri visual, apa ciri auditorial, atau ciri kinestetik. Gitu. Nah, ini bisa ya ini perlu pengamatan yang mendalam ya terhadap masing-masing siswa ya. Nah, perlu ada stimulus ya. Perlu ada rangsangan untuk mengetahui siswa apakah dia lebih mudah belajar dengan melihat atau membaca misalnya ya, atau dengan mendengar ataukah dengan melakukan sesuatu. Nah, setiap siswa punya ciri dominan di ketiga gaya belajar itu. Nah, itu juga nanti akan mempengaruhi kondisi umum kelas ya. Karakter umum kelas itu seperti apa? Gaya belajar yang relevan untuk diterapkan ya. Kalau secara umum ternyata karakter umum dari kelas itu lebih banyak dengan bergerak misalnya. Ya, gunakanlah metode belajar yang mendorong siswa untuk banyak bergerak ya, untuk banyak melakukan sesuatu gitu ya. Ya, ini ya. Nah, selain gaya belajar juga dapat dianalisis dari kecerdasan majemuk ya, atau multiple intelligence. Ya, ini yang banyak atau mulai berkembang di era 90-an ya. Ini sudah berkembang tentang konsep multiple intelligence, kecerdasan majemuk ya. Ya, kecerdasan majemuk ini dibagi menjadi terdiri dari beberapa jenis ya. Ini lebih rinci dari yang tadi ya, dari yang tiga gaya belajar tadi ya. Yang pertama adalah spasial visual, jadi kecerdasan spasial visual. Jadi, individu yang dengan ciri khas berpikir dalam citra dan gambar. Jadi ruang dan visual penglihatannya. Jadi dengan melihat gambar-gambar di sebuah tempat misalnya ya, di sebuah lokasi ya. Nah, dia akan lebih mudah dengan begitu ya. Nah, misalnya belajar sejarah langsung ke museum misalnya, ke monumen ya, ke tempat-tempat bersejarah ya. Nah, dia akan melihat itu ya, mengamati itu, mengobservasi itu. Nah, kemudian dia akan berpikir, akan mempelajari, akan mendalami ya. Nah, itu spasial visual ya. Jadi dengan melihat benda-benda ya, melihat gambar-gambar gitu. Kemudian linguistik verbal ya, jadi menggunakan kata-kata. Jadi berpikir menggunakan kata, belajar dengan menggunakan ungkapan verbal gitu ya, kata-kata ini. Nah, jadi dengan mendengarkan, kemudian dia setelah mendengarkan, dia pelajari, dia serap, kemudian disampaikan gitu ya. Dia bicarakan kepada orang lain, ya. Dia komunikasikan kepada orang lain. Nah, ini juga ya, misalnya ada seorang siswa biasanya kalau habis menonton sesuatu ya, nonton video misalnya, dia langsung bercerita panjang lebar. Nah, ini berarti dia adalah tipe linguistik verbal atau dia baru saja membaca buku, kemudian dia bercerita kepada temannya ya, apa menceritakan, mengungkapkan isi buku itu kepada temannya. Wah, ini ya, berpikir dengan kata-kata ya, linguistik verbal. Kemudian interpersonal ya, ya berpikir melalui komunikasi dengan orang lain, ya belajar dengan bergaul dengan orang lain. Jadi dia akan lebih banyak belajar dari pergaulannya kepada orang lain, interaksinya dengan orang lain. Gitu ya. Dia lebih banyak menyerap dari orang lain. Ya. Misalnya
sering bermain ke temannya ya, kemudian bertanya kepada temannya ya, misalnya. Ya, temannya tahu temannya ini rajin belajar, rajin membaca buku, ya. Maka dia bermain ke rumahnya ya, terus tanya-tanya tentang yang apa yang sudah dipelajarinya, ya. Dia belajar dengan cara itu ya, menjalin hubungan interaksi dengan orang lain ya. Kemudian musikal ritmik ya, berpikir dalam irama dan melodi. Ini kecerdasan atau kemampuan berpikir dalam irama dan melodi. Ya. Artinya ini aspek seni gitu ya di sini, aspek seni ya. Jadi kalau dia kemampuannya dalam olah seni ya, olah seni ya. Dengan irama-irama dan nada tertentu ya, itu dia mudah menguasai itu ya, menguasai ini. Dengan itu dia punya kemampuan ya, punya kecerdasan dalam hal itu ya, kecerdasan musikal ritmik ya. Kemudian berikutnya adalah kecerdasan naturalis ya, berpikir dalam kerangka suatu alam atau acuan alam ya, alam natural ya. Dia belajar dari alam ya. Dengan kegiatan sifatnya di luar kelas, di dalam situasi yang alamiah ya, di alam luas ya, dia mudah belajar di situ ya, atau suka, senang ya dengan belajar seperti itu ya. Kemudian kinestetik ya, berpikir melalui sensasi dan gerak fisik ya, dia belajar dengan lebih banyak menggunakan aktivitas tubuhnya ya, dengan bergerak, dengan melakukan sesuatu ya. Kemudian intrapersonal, berpikir secara reflektif ya. Jadi kalau tadi interpersonal itu dengan orang lain ya, berhubungan berkomunikasi dengan orang lain, interpersonal itu di dalam dirinya gitu ya. Dia melakukan permenungan ya. Jadi ketika dia mendapatkan masukan atau stimulus dari atau informasi ya, materi belajar dari luar dirinya, maka dia akan melakukan permenungan, refleksi. Nah, tentunya materi sejarah, materi pembelajaran, strategi pembelajaran sejarah ini, setelah dia memperoleh banyak materi ya, dia kemudian merenung-renung ya, misalnya. Hasil dari renungan itulah ya, dia kemudian mendapatkan hasil belajar bagi dirinya ya. Itu refleksi ya, belajar, kemudian melakukan refleksi di dalam dirinya, melakukan permenungan di dalam dirinya. Dan dia bisa jadi dia akan mendapatkan sebuah sintesa ya, atau sebuah ya hasil pemikiran. Nah, ya berapapun ya hasil pemikiran itu ya, tapi dia sudah mampu membuat refleksi ya. Nah, itu tadi misalnya setelah mempelajari atau setelah mengikuti pembelajaran strategi pembelajaran sejarah misalnya, kemudian dia berefleksi, merenung-renung. Oh, ternyata karakter siswa itu harus dipahami orang per orang ya, harus secara individual. Guru harus memahami karakteristik setiap siswanya. Wah, ini berarti tugas yang tidak ringan ya. Nah, guru tidak hanya terus memahami secara umum saja kelas itu ya, tapi orang per orang mesti juga dipahami ya, misalnya. Nah, sehingga ya tugas guru ada tugas individual, ada tugas kolektif ya bagi para siswanya. Nah, karakter siswa tersebut akan memberi dampak pada disiplin yang akan diterapkan dan juga pendekatan yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran ya, dalam mengatasi masalah-masalah dalam pembelajaran bagi individual maupun kelompok. Jadi itu akan menjadi dasar bagi guru untuk menerapkan metode, pendekatan, strategi, media dan sebagainya ya. Dan juga dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam pembelajaran ya. Nah, masing-masing karakter siswa itu akan relevan dengan sebuah metode atau model atau media tertentu. Karakter umum siswa yang lebih banyak menggunakan gerak tubuhnya ya atau kinestetik, ya, maka metode apa yang banyak atau lebih relevan ya? Nah, misalnya kalau secara ya metode bermain peran ya. Nah, itu akan lebih relevan ya karena siswanya wah senangnya itu bergerak ya, tidak mau diam saya. Itu kalau diterapkan metode bermain peran ya relevan gitu ya.
Nah, juga kalau misalnya muncul masalah-masalah dalam pembelajaran ya, nah, itu juga bisa ditelisik ya dari karakteristik siswa. Dengan siswa dengan gaya belajar visual, dia menghadapi masalah, berarti wah dengan gaya visual itu maka solusinya bagaimana? Wah ternyata selama ini di sekolah lebih banyak diterapkan guru berceramah. Padahal dia kalau mendengarkan atau menggunakan auditorinya ya dalam pembelajaran dia wah, mengalami kendala ya, mudah ngantuk misalnya kalau mendengarkan ceramah terus ya. Maka bagaimana solusinya ya agar dia tetap optimal ya dalam belajar walaupun tidak banyak menggunakan kemampuan visualnya ya. Nah, guru harus pandai-pandai mengkreasi ya agar belajarnya bisa paling tidak mengakomodasi lebih banyak siswa ya dalam pembelajarannya ya. Ya misalnya masih menggunakan ceramah ya, ceramahnya bagaimana agar tidak menjadikan siswa yang punya ciri kinestetik dan ciri visual itu tetap bisa mengikuti ya. Ceramah dengan sini tanya jawab misalnya. Akhirnya siswa yang terbiasa bergerak kan bisa langsung ya merespon dengan tunjuk jari ya terus dan sebagainya ya. Atau dengan media ya dengan siswa yang dengan kecenderungan visual, maka dengan adanya media dia akan merasa terakomodasi ya, tidak hanya mendengar terus ya, mendengar guru terus berceramah gitu ya ini. Nah itu kira-kira gambarannya ya, bagaimana guru menjadi tugas penting bagi guru untuk memahami karakteristik siswanya sehingga nanti akan bisa memilih pendekatan, strategi, model, metode, media, gaya belajar yang relevan, yang sesuai dengan karakteristik siswa. Ya, sehingga apapun metode, model, media yang digunakan, ya, tapi sekiranya itu tidak relevan atau kurang cocok dengan karakter siswa, ya, maka bisa jadi tidak akan optimal dalam memperoleh hasil belajar. Ya. Ya, baiklah para pemirsa. Begitu kira-kira materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.